Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi treat dengan anggota kelompok Rini Hendrik, Calvaria Tempo, dan Givena Terok. Dengan topik bahasan yang pertama, Introduction to Treats, kemudian ada Fork and Exec System Calls, kemudian ada Multi-Threading Model, dan hyper-threading, kemudian yang terakhir ada threading issue. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu Introduction to Treats. Treats adalah unit dasar pemanfaatan CPU. Treat juga adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kemudian treat terdiri dari a treat ID, a program counter, a register set, dan a stack. Selain itu, treat dapat berbagi dengan treat lain dalam proses yang sama, yaitu cache section, data section, dan sumber dari sistem operasi lainnya, seperti file terbuka dan signal. Kemudian ada juga single thread, hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu, sedangkan multiple threads dapat mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Keuntungan multithread yang pertama responsif, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga ekonomis, dan yang terakhir utilisasi arsitektur multiprosesor. Yang kedua adalah multithreading dan hyperthreading. Dalam thread ada dua jenis, yaitu user thread yang menjalankan proses dari pengguna, dan yang kedua adalah kernel thread yang adalah thread yang diatur langsung dari sistem operasinya. Multithreading, hubungan antara user thread dan kernel thread. Terdapat 3 cara untuk membangun hubungan antara user thread dan kernel thread. Yang pertama, many-to-one model. Yang kedua, one-to-one model. Yang ketiga, many-to-many model. Many-to-one model adalah jenis thread yang dari banyaknya user thread yang berkaitan dengan sebuah kernel thread. Manajemen thread dalam many-to-one model dilakukan oleh thread library dalam ruang pengguna sehingga membuat lebih efisien. Namun di dalam many-to-one model terdapat kekurangan. Dalam thread ini adalah ketika kernel thread terkena lock dari user thread, maka thread user yang lain harus menunggu untuk mengakses kernel thread. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Namun, thread model ini saat ini sudah ditinggalkan. Sebelah kiri adalah gambar dari many-to-one model thread. Selanjutnya, one-to-one model. Jenis thread ini adalah satu user thread dihubungkan atau berkaitan dengan satu kernel thread. Keuntungan dari thread ini adalah setiap user thread hanya memerlukan satu kernel thread, sehingga memberikan banyak konkurensi daripada thread many-to-one model, di mana saat melakukan kernel thread, user thread yang lain harus menunggu, sedangkan untuk one-to-one model tidak akan berpengaruh. Namun kekurangan dalam thread ini adalah pembuatan user thread harus membuat kernel thread, sehingga menurunkan kinerja dari sebuah aplikasi, maka jumlah thread dibatasi oleh sistem. Dan yang terakhir adalah many-to-many model. Thread ini merupakan banyaknya user thread yang saling terkait dengan kernel thread. Dalam thread ini dapat melipat gandakan banyak user thread terhadap kernel thread yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Thread ini mengizinkan untuk membuat user thread sebanyak yang diinginkan, namun konkurensi atau berjalan bersama tidak dapat diperoleh karena dalam thread ini hanya satu thread yang dapat dijadwal oleh kernel pada satu waktu. Selain itu, thread ini tidak memiliki kelemahan. Dibandingkan dengan dua thread di atas, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, dan saat thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk eksekusi. Namun thread ini lebih sulit untuk programmer dalam mengimplementasikannya. Ini adalah gambar dari many-to-many model.
Selanjutnya adalah hyperthreading or simultaneous multithreading atau yang disingkat dengan SMT. Hyperthreading biasanya mengacu pada teknologi perangkat keras yang spesifik yang dibuat oleh Intel atau CPU, seperti yang di sebelah kiri ini pada gambar. Dan hyperthreading akan memberikan kinerja yang agak lebih besar dari CPU, yang sebaliknya sama tanpa ada hyperthreading. Ada beberapa jenis operasi yang dapat mengganggu kinerja hyperthreading, contohnya di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama ada 2 core yang tidak ada hyperthreading, yang kedua 4 core yang tidak ada hyperthreading, yang ketiga adalah 2 core dengan hyperthreading, dan yang terakhir adalah 4 core dengan hyperthreading. CPU Intel modern menemukan bahwa hasil hyperthreading menghasilkan secara umum 40% peningkatan kinerja dibandingkan tanpa hyperthreading. Yang berikut, the fork dan exec system calls. Pemanggilan sistem fork merupakan panggilan sistem yang digunakan untuk proses duplikat terpisah. Proses duplikat terpisah dari proses yang sama dari mana dipanggil. Sistem fork, panggilan membuat salinan dari proses saat ini atau proses anak. Kemudian exec dipanggil dari dalam proses anak untuk mengganti salinan proses induk dengan proses baru. Fork membuat salinan dari proses saat ini dengan eksekusi pada anak baru dimulai tepat setelah panggilan fork. Di sebelah kanan atas merupakan kodingan dari sistem panggilan fork, dan yang gambar di sebelah kanan bawah merupakan output dari sistem panggilan fork. Berikut, sistem panggilan exec dalam komputasi. Exec adalah fungsionalitas sistem operasi yang menjalankan file yang dapat dieksekusi dalam konteks proses yang sudah ada, menggantikan file yang dapat dieksekusi sebelumnya. Tindakan ini juga disebut sebagai overlay. Gambar di sebelah kanan atas merupakan hasil kodingan dari file ex1c dan juga ex2c. Dan gambar di kanan bawah merupakan output dari kedua file, yaitu ex1c dan juga ex2c. Jadi, perbedaan utama antara fork dan exec adalah bahwa fork memulai proses baru yang merupakan salinan dari proses utama. Exec menggantikan gambar proses saat ini dengan yang baru, proses induk dan anak dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya adalah threading issue. Yang pertama yaitu the fork and exec system call. Semantik fork dan panggilan sistem exec berubah dalam program multithread. Dapat dikatakan satu thread dalam proses. Di sini kita ada memiliki satu masalah, yaitu jika satu thread dalam program fork melakukan program baru, menduplikasi semua thread atau merupakan proses thread tunggal, dan akan diselesaikan dengan beberapa sistem Unix setelah memilih 2 versi dalam fork. Yang pertama adalah menduplikasi semua ancaman, dan yang lain hanya menduplikat thread yang termasuk dalam sistem panggilan fork adalah versi yang kedua. Namun di sini penyelesaiannya hanya menduplikat semua thread atau kita hanya menduplikat thread yang termasuk dalam panggilan fork. Pertanyaannya, bagaimana fork digunakan pada saat kapan dan dilakukan di mana? Jika sebuah thread memanggil exec, sistem panggilan program yang ditentukan dalam parameter ke exec akan menggantikan semua proses termasuk thread. Dari 2 versi fork yang akan digunakan tergantung pada aplikasinya. Contohnya, jika exec dipanggil secara segera setelah forking, maka dalam hal ini kita hanya menduplikasi semua thread. Ini menduplikasi semua thread tidak dibutuhkan karena program ditentukan dalam parameter exec.
akan menggantikan proses. Jadi dalam hal ini kita hanya perlu menduplikasi thread yang sesuai. Dan yang kedua, jika proses tidak melakukan exec setelah forking, maka proses terpisah harus dilakukan dengan menduplikasi semua thread. Jadi pada masalah kedua ini kita harus menduplikasi semua thread jika kita tidak melakukan exec sebelum forking. Kita masuk pada trading issue yang kedua, yaitu thread cancellation. Jika ada program multi-thread yang membiarkan beberapa thread mencari melalui database untuk beberapa informasi dan salah satu thread kembali dengan hasil yang diinginkan, thread yang tersisa akan dibatalkan. Saat user menekan tombol cancel saat browser web sedang memuat halaman yang dicari, maka semua thread yang sedang memuat halaman web tersebut akan dibatalkan. Thread yang akan dibatalkan sering disebut dengan thread sasaran. Next. Dan untuk pembatalan thread dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama pembatalan asinkron. Dalam pembatalan asinkron, thread digunakan untuk menghentikan thread sasaran secara instan. Kemudian ada pembatalan yang ditangguhkan. Dalam pembatalan yang ditangguhkan, thread sasaran dijadwalkan untuk memeriksa dirinya sendiri secara berkala apakah dapat menghentikan dirinya sendiri atau tidak. Kemudian kita masuk, ada masalah yang terkait dengan thread target tercantum di bawah ini. Pertama, bagaimana jika sumber daya telah dialokasikan ke thread sasaran batal? Yang kedua, bagaimana jika thread sasaran dihentikan ketika memperbarui data? Itu berbagi dengan beberapa utas lainnya. Untuk solusinya, di sini pembatalan asinkron dari thread di mana thread segera membatalkan thread sasaran tanpa memeriksa apakah itu memegang sumber daya apapun atau tidak menimbulkan masalah. Namun, dalam pembatalan yang ditangguhkan, thread atau utas yang menunjukkan thread sasaran tentang pembatalan, thread sasaran memeriksa silang benderanya untuk mengkonfirmasi bahwa itu harus dibatalkan segera atau tidak. Pembatalan thread terjadi di mana mereka dapat dibatalkan dengan aman. Dengan aman, poin tersebut disebut sebagai poin pembatalan oleh thread. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.